Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Setiawan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar di channel Belajar Pintar. Mau pintar, makanya belajar. Baik, pertemuan kali ini kita tidak membahas dulu materi-materi tentang pembelajaran sejarah di sekolah atau pada umumnya. Tapi saya akan membahas perihal pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Bukan hanya di kalangan pelajar, namun di masyarakat luar pun pertanyaan ini sering muncul. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, ada baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, dikarenakan subscribe itu gratis. Lanjut ke pertanyaan yang tadi, kita pahami dulu perbedaan antara manusia dan manusia purba. Yang pertama, kita bahas manusia purba terlebih dahulu. Menurut teori Darwin, bahwa manusia itu berasal dari spesies kera yang berevolusi menjadi manusia seperti sekarang. Jelas, kalau disinkronkan dengan teori-teori dalam agama Islam, itu sangat bertolak belakang. Dalam kaidah Islam, sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, kemudian menciptakan tumbuhan, dilanjutkan hewan, dan yang terakhir manusia. Nah, yang menjadi inti permasalahan atau inti pertanyaannya, kapan manusia purba itu dan kapan Nabi Adam itu hidup di bumi? Yang pertama, kita bahas manusia purba terlebih dahulu. Manusia purba itu diperkirakan hidup di kala Pleistosen. Pleistosen itu adalah era berlangsungnya 2.580.000 hingga 11.700 tahun yang lalu. Era Pleistosen ini dibagi menjadi 3, yakni Pleistosen bawah, tengah, dan atas. Ketika era Pleistosen berakhir, barulah manusia pertama muncul dan hidup, ya seperti yang kita tahu, yaitu Nabi Adam. Ada tahapan-tahapan atau zaman yang dilalui bumi sebelum bisa ditempati oleh makhluk hidup, terutama manusia. Perkembangan bumi dapat diketahui lewat penelitian geologi, yaitu melihat relatif umur batuan dengan metode karbon. Nah, menurut data karbon tersebut, ternyata bumi kita sudah melalui beberapa zaman. Zaman itu yaitu 1. Arkaikum, yang kedua Paleozoikum, yang ketiga Mesozoikum, dan yang terakhir Neozoikum. Zaman Arkaikum adalah zaman tertua dan diperkirakan terjadi sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Di zaman ini keadaan bumi belum stabil, baru bola panas raksasa dengan kondisi udara yang sangat panas dan kulit bumi masih dalam proses pembentukan. Dengan keadaan seperti ini, maka zaman ini belum ditemukan adanya kehidupan. Yang kedua, zaman Paleozoikum adalah zaman kedua dengan rentang waktu 340 juta tahun. Pada zaman ini keadaan bumi masih belum stabil dan masih terus berubah-ubah. Akan tetapi tanda-tanda awal kehidupan mulai nampak dengan adanya makhluk bersel satu atau yang disebut mikroorganisme. Selain itu, pada masa ini sudah muncul juga kehidupan seperti ikan, amfibi, dan reptil. Zaman ini disebut juga dengan zaman primer atau zaman kehidupan pertama. Zaman Mesozoikum adalah zaman ketiga dan berusia 140 juta tahun. Di zaman ini, kehidupan mengalami perkembangan pesat dan makhluk hidup pun muncul dengan ukuran besar seperti dinosaurus. Zaman Mesozoikum ini disebut juga sebagai zaman reptil karena makhluk hidup yang muncul dan berkembang pada masa ini kebanyakan reptil. Zaman Mesozoikum ini disebut juga dengan zaman sekunder. Yang terakhir yaitu zaman Neozoikum adalah zaman berusia 60 juta tahun yang lalu. Di zaman ini bumi semakin membaik, lebih stabil, dan perubahan cuaca pun tidak terlalu ekstrim. Neozoikum terbagi dalam 2 masa, yaitu tersier dan kuarter. Zaman tersier, zaman ini berusia sekitar 1 juta tahun yang lalu. Dan di masa ini binatang besar mulai berkurang. Lahirlah binatang-binatang mamalia baru dengan ukuran lebih kecil seperti monyet dan kera. Kemudian yang kedua, zaman kuarter. Zaman ini berusia sekitar 600.000 tahun yang lalu. Di masa ini mulai muncul kehidupan manusia purba. Masa kuarter terbagi ke dalam 2 era, yaitu era Pleistosen dan Holosen. Pleistosen atau Diluvium era berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu atau disebut juga dengan zaman es atau glasial. Pada zaman ini es kutub utara mencair hingga menutupi sebagian Eropa Utara, Asia Utara, dan Amerika Utara.
Holocene atau Alluvium berkembang 20.000 tahun yang lalu. Pada masa ini, mulai hidup jenis Homo sapiens, yaitu manusia modern. Dengan penjelasan di atas, kita pasti tahu atau kita pasti bisa langsung menebak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Siapa yang lebih dulu hidup di bumi, Nabi Adam ataupun manusia purba. Terus pasti ada pertanyaan, jadi manusia purba itu hewan apa manusia? Mungkin karena kita melihat dari penamaannya, kita beranggapan bahwa manusia purba itu asal-usul dari manusia sekarang. Patut ketahui bahwa pernyataan itu salah. Manusia purba itu hewan yang menyerupai manusia, bukan manusia yang menyerupai hewan. Sebenarnya persepsi itulah yang membuat kita menjadi bingung. Kalau kita menyebutnya manusia purba itu hewan yang menyerupai manusia, pasti tidak akan pernah muncul istilah dulu mana Nabi Adam ataupun manusia purba. Karena kita sudah tahu bahwa sebelum manusia hidup itu sudah ada hewan terlebih dahulu yang hidup. Mungkin sekian penjelasan dari saya, dan jika ada yang mau bertanya boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan kaji kembali. Saya Denny Setiawan, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.